Oke, jadi ini pengantar ekonomi rekayasa yang menyusun ada almarhum Bu Emma Malak PhD. Beliau yang paham tentang dunia MRK. Nah, ini konsep ekonomi itu bagaimana sumber daya yang terbatas dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Bagaimana seseorang atau masyarakat dapat memilih cara untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Jadi kalau misalnya eh, apa namanya di dunia nyata ya, kalian nanti udah jadi manajer gitu ya. Di dunia udah jadi manajer itu kalian pasti punya sumber daya. Jadi bisa jadi sumber daya adalah orang gitu ya. Kalian pekerja ada banyak. Nah, di sini kalian harus mengatur orang-orang ini gimana caranya biar mereka bisa mampu mengerjakan sebuah bangunan konstruksi atau misalnya rumah. Gitu ya. Nah, di sini adalah peran kalian sebagai manajer. Nggak harus manajer lah, jadi mandor pun juga kalian harus mikirin gimana sih dengan sumber daya yang ada kita bisa membangun apa yang kita tujukan. Nah, di sini kalau untuk ekonomi ya. Nah, di sini apa namanya? Nah, di sini dengan adanya nilai rupiah itu, kan kita basically uang kita terbatas ya. Kalau misalnya uang kita nggak terbatas, itu kita bisa membuat apapun gitu ya. Bahkan anak kecil pun bisa bikin bangunan 100 lantai karena uang kita tidak terbatas. Masalahnya adalah uang kita terbatas. Nah, di sini adalah kita harus memikirkan apa sih yang harus dilakukan dengan duit kita yang ada agar tujuan kita tercapai. Oke. Nah, ekonomi rekayasa adalah suatu teknik analisis dalam pengambilan keputusan di mana ada beberapa alternatif rencana teknis atau rencana investasi yang secara teknis dianggap sama-sama memenuhi persyaratan dan hendak dipilih salah satu yang paling ekonomis. Pada umumnya alternatif tersebut berjangka waktu lama dan menyangkut biaya yang relatif besar sehingga timbul masalah nilai waktu dari uang. Jadi contohnya kita ada desa A dengan desa B gitu ya. Nah, kita dari segi perancangan kita bisa bikin jalan dari sini lewat sini. Karena di sini ada bukit ya, misalnya di sini ada bukit, terus kita lewat jalan muter. Atau kita bisa bikin jalan di sini, terus ada terowongan gitu ya, terus itu tembus ke sini, jalan lagi. Atau di sini ada bukit, terus di sini ada sungai misalnya, kita bikin jalan, terus di sini ada jembatan, terus itu nyambung lagi ke sana. Nah, di sini secara teknis semuanya mungkin dilakukan, tapi apa yang mana yang dipilih itu bergantung kepada ekonomi. Yang mana yang paling murah. Toh tujuannya sama-sama dari kita butuh akses dari poin A ke poin B. Kita milih yang mana sih yang paling murah dari semua ini. Nah ini ekonomi rekayasa akan menjelaskan tentang itu, memikirkan tentang itu. Nah ini ekrek berkaitan dengan aneka konsep dan teknik analisis yang berguna untuk mengevaluasi nilai worth dari suatu sistem, produk, dan jasa dalam hubungannya dengan biaya. Analisis dalam ekonomi rekayasa menitikberatkan pada biaya, pendapatan, dan manfaat yang terjadi dalam waktu yang berbeda. Sebagai contoh, ketika seorang engineer mendesain jalan, dam atau bangunan lainnya, biaya konstruksi akan dikeluarkan dalam jangka waktu yang singkat, namun manfaatnya kepada pengguna atau masyarakat baru dapat dirasakan setelah proses pembangunan selesai dan kemudian berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Ekonomi rekayasa melibatkan formulasi, estimasi, dan evaluasi nilai ekonomi serta sistematis dari serangkaian alternatif yang diajukan untuk menyelesaikan masalah-masalah rekayasa. Agar dapat diterima secara ekonomis, maka solusi terhadap masalah rekayasa harus dapat menunjukkan nilai manfaat yang melebihi biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu yang panjang.
Kesulitan yang dialami umumnya disebabkan karena pengambilan keputusan melibatkan alternatif yang akan terjadi atau dilakukan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan estimasi yang baik mengenai apa yang dapat terjadi di masa depan dan secara rasional dapat memilih alternatif yang terbaik. Nah, ini saya ini ya contohnya. Ini contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalian punya uang, misalnya habis bantuin jadi asisten dosen, terus kalian dapat gaji, terus pengen eh, beli HP misalnya. Saya pengen beli HP baru. Saya punya uang misalnya 3 juta. Ya kan? Di sini dengan uang ini kita bisa beli HP merek X, terus nanti kita bisa beli HP merek Y, HP merek Z. Ya kan? Nah, di sini semuanya berfungsi, punya kamera, punya macam-macam fungsinya sama, terus dan lain-lain. Nah, dengan ini kita berpikiran kapan sih ini waktu pakainya berapa lama sih? Rata-rata kalau HP itu 2 tahunan, jadi 2 tahunan rata-rata orang tuh ganti ya. Tapi bisa jadi lebih kalau itu bagus. Kayak Nokia dulu, zaman dulu Nokia kan sangat kuat gitu ya. Itu bisa agak lama, atau yang HP-HP yang mereknya belum bagus itu bisa jadi setahun udah rusak. Nah, di sini kita estimasi dengan harga 3 juta kita dapat yang X, terus kita targetnya dalam 2 tahun kita jual lagi. Ini aksen. Ini kita dalam 2 tahun kita jual lagi, atau mungkin karena rusak itu kita nggak bisa pakai. Nah, di sini kita estimasi dalam 2 tahun harga X jadinya dijual lagi jadi 1 juta karena ada depresiasi. Dengan Y kita jual lagi di 2 tahun kemudian itu 1,5 karena mereknya bagus atau karena masih bagus lah. Terus yang Z ternyata rusak, jadi dia nggak bisa dijual. Nah, di sini dari segi ekonomi kita bisa milih, kita karena ini estimasi doang ya, tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kita estimasi, ternyata di sini depresiasinya adalah 1,5. Jadi kita dalam 2 tahun kita berkurang nilai si HP 2,5, yang ini 2 juta, yang ini 3 juta. Nah, berarti kan ini yang paling menguntungkan ya, menguntungkan secara ekonomi. Jadi kita hanya lose, atau kita hanya kehilangan 1,5 juta dalam waktu 2 tahun. Nah, di sini konsep-konsep ini sederhananya seperti ini. Jadi kalian saat mengambil keputusan dalam beli sesuatu, atau nanti saat di proyek atau di lapangan kerja, itu kalian bisa beneran menghitung seperti apa sih pilihan yang bisa diambil dan nanti implikasinya kemana aja. Ini contoh yang sangat sederhana. Nanti kalau udah di dunia kerja, di sini akan ada suku bunga tahunan, terus nanti ada manfaat, terus ada biaya lain, misalnya biaya servis gitu ya. Misalnya dalam 2 tahun kalian, ya ini servisnya 5 kali dalam 2 tahun gitu ya. Terus per servis 100.000, jadi ini berkurangnya dari sini. Kalau ini ternyata nggak pernah servis, 2 tahun lancar-lancar aja, nggak masalah. Kalau ini servis sekali langsung rusak, ya udahlah, lepaskan. Terus di sini ada manfaat misalnya. Sini contohnya manfaat. Contohnya manfaat yang di Y, karena dia kameranya bagus ya, terus kalian ikut lomba gitu ya. Kalian ikut lomba fotografi, terus dengan ini, saya menang nih 500.000 gitu. Dan berarti manfaat ini bisa berpengaruh terhadap keputusan kalian mengambil HP. Atau misalnya di sini, ini baterainya awet banget nih, jadi saya bisa untuk proyekan 2 hari nggak pakai ngecas, casnya ketinggalan, jadi saya nggak perlu beli charger lagi. Ini jadi saya ada potensi manfaat yang lebih besar karena durabilitas. Ini juga menjadi pertimbangan. Dan macam-macam. Nah, ini semuanya harus ada angkanya. Angkanya adalah bentuknya rupiah. Kita mempertimbangkan semuanya dalam bentuk uang ya. Jadi karena uang yang paling mudah untuk dibandingkan nilainya. Nah, ini mengapa ekonomi rekayasa penting? Itu pengambilan keputusan, jadi merupakan masalah yang sering dihadapi
Seringkali keputusan tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi. Engineers berperan penting dalam memutuskan suatu investasi berdasarkan kemampuan analisis, sintetis, dan desain. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan adalah kombinasi dari faktor ekonomi dan non-ekonomi. Ada pula faktor lain yang sifatnya intangible seperti kenyamanan dan sebagainya. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan alat untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah ekonomi tersebut agar keputusan yang diambil menjadi optimal. Langkah-langkah umum yang diambil dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Jadi pertama, kita harus mengerti dulu masalahnya yang apa sih. Jadi contoh HP adalah masalahnya adalah HP kita yang lama itu udah usang. Jadi kita tujuannya adalah agar bisa komunikasi lebih lancar. Ada juga tujuan-tujuan sampingan seperti punya kamera bagus untuk Instagram dan lain-lain, itu juga bisa dimasukkan dalam tujuan kalian. Terus mengumpulkan informasi yang relevan. Jadi kita cek dulu informasinya. Pilihan HP itu ada 3 misalnya dengan budget sekian. Kita lihat speknya masing-masing seperti apa, kameranya bagus atau enggak. Kita lihat reviewnya dari pengguna lain, kita lihat review di YouTube seperti apa. Terus ketiga, mendefinisikan solusi alternatif yang layak dan membuat estimasi yang realistis. Ini juga itu dalam pertimbangan. Kita lihat apa aja sih alternatifnya. Selain yang ini tuh apa sih? Misalnya kita downgrade mencari HP yang 2,5 dengan harga 2,5 juta dengan fitur yang sama. Menentukan kriteria yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kriteria ini adalah batasan-batasan kita. Jadi batasan kriteria itu contohnya adalah uang kita tuh segini, maksimal 3 juta, nggak bisa lebih. Terus saya butuhnya untuk kerja, atau misalnya saya butuhnya untuk Instagram, atau saya butuhnya untuk HP cadangan, atau misalnya saya butuhnya untuk apa. Nah, itu kriteria kita. Di sini mengevaluasi setiap alternatif. Kita cek setiap alternatif, setiap HP-HP itu yang mana sih yang menarik. Terus menggunakan analisis sensitivitas untuk memperbaiki hasil evaluasi. Ini nanti akan ada pembahasan tentang ini lebih dalam. Nanti memilih alternatif terbaik. Jadi kalau kita udah tahu batasan kita seperti apa, terus kriteria kita seperti apa, terus fitur-fitur itu apa aja. Nah, ini kita ambil yang paling bagus menurut kita, menurut hasil perhitungan. Nah, habis itu mengimplementasikan solusi yang telah diterapkan, yaitu kita membeli. Implementasi itu action gitu ya. Kita akhirnya beli salah satu HP, kita memonitor hasilnya. Jadi estimasi kita yang awalnya, dalam 2 tahun saya akan jual, tapi ternyata dalam hasilnya gitu ya, saat kita cek, ternyata 3 tahun masih enak nih dipakai. Atau misalnya di tengah jalan yang awalnya mau 2 tahun, tapi setahun udah rusak-rusakan. Nah, itu adalah kita memonitor, kita mengevaluasi hitungan kita yang kemarin. Nah, ini pengantar untuk ekonomi rekayasa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada ini ya. Ini buku utama, nanti kita ngambil soal-soal dari sini. Udah saya taruh di Google, bukunya Engineering Economic dari Leland Blank. Ini yang sering dipakai untuk pengerjaan soal-soal. Di sini juga materinya sangat bagus, tapi sepertinya saya nggak nemu bahasa Indonesia, tapi gampang. Ini hitungan kok. Terus ada juga video-video YouTube, silahkan kalian tonton kalau mau. Ini contoh-contoh yang lain. Kalau tadi saya contohnya HP, kalau di sini contohnya beneran yang infrastruktur yang nyambung dengan sipil gitu ya. Jadi ini kita pilihannya adalah ya tadi seperti tadi, apakah kita milih jalan yang jauh, atau misalnya kita bikin tunnel, atau kita bikin jembatan di sampingnya, atau kita seperti apa. Ini semua tergantung nilai ekonomi yang paling baik untuk semuanya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan.